Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uren-uren ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di lokasi pembangunan kampus. Kebetulan hari ini adalah hari penutupan suluk. Suluk ini adalah suluk khusus, di mana suluk kali ini adalah suluk memperingati hari kelahiran daripada ayahanda guru mursyid kami. Tapi nggak pernah kami sebut namanya ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah ini tentang metodologi puncak menuju ma'rifatullah. Banyak orang menceritakan ma'rifat ya. Bahkan di mana-mana dibahas, di buku, di YouTube, di Facebook, di ceramah-ceramah dan sebagainya. Tapi Mr. TM selalu menerangkan secara nalar ilmiah dan masuk akal ya. Kalaulah ada banyak cerita menyampaikan banyak jalan menuju Roma ya. Artinya banyak jalan untuk menuju Allah ya. Betul ya? Banyak yang gitu ya. Di atas langit masih ada langit ya. Atau banyak guru yang bisa mengajarkan ma'rifat. Boleh-boleh saja ya. Tapi saya terangkan ilmiahnya. Kami tidak menyalahkan kalimat itu, tapi kami juga tidak membenarkan. Tapi kami menerangkan secara ilmiah kedudukan metodologi yang ilmiah mutlak, waris yang terang benderang. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah menerangkan dirinya adalah Maliki Yaumiddin. Artinya apa itu? Aku raja di langit akhirat tertinggi. Betul ya? Raja itu berarti puncak. Betul ya? Betul ya? Nah, sumpama grade berarti Allah adalah grade tertinggi. Dia bukan lagi super, tapi betul ya? Betul ya? Jadi opsi yang paling tinggi, grade paling tinggi, kelas paling tinggi, makom paling tinggi, paling Allah menempati di grade seperti itu ya. Nah, berarti apa? Kalau sudah berarti puncak, betul ya? Betul ya? Nah, logikanya tidak ada lagi yang di atasnya Allah, betul nggak? Berarti Allah menduduki puncak langit akhir tertinggi, betul ya? Nah, ini dia. Kebetulan karena ini di lokasi pembangunan, saya ambil alat peraganya keramik. Nah, ini ya. Jika keramik ini ujungnya datar, saya tanya, maka ada puncaknya enggak? Tidak ada. Nah, puncaknya dalam hal ini berupa dimensional, betul enggak? Ini adalah puncaknya, betul ya? Betul? Nah, tapi Allah menerangkan bahwa setiap zaman selalu ada Rasul utusan. Dan juga yang sampai pada dirinya adalah nurnya sendiri atau Rasulullah. Berarti Allah masih lewat sistem metodologi. Satu-satunya jalan menuju Allah yang terpaling atau yang tertinggi berarti lewat titik lenyap. Gambarnya bukan ini, berarti gambarnya adalah pecahan keramik ini. Nah, ya, lihat ya. Ini segitiga, cuman karena dapatnya peraga seperti ini ya. Nah, Allah ada di atas titik lenyap ini. Ya. Nah, ini ada dua sudut pandang. Semisal ini segitiga sama kaki ya, ini garis datar ya. Ketika kau di sini, banyak jalan menuju Tuhan, betul apa enggak? Bisa lewat sini, bisa, betul kan? Bisa lewat sini, betul enggak? Bisa lewat sini, bisa enggak? Bisa. Akan ada cerita
banyak jalan menuju Allah. Atau di atas langit masih ada langit, betul? Betul jika kondisinya masih di sini. Tapi apakah berlaku bagi yang di sini? Tidak, ya. Namanya puncak, namanya berarti di tertinggi ini, betul ya? Betul ya? Bukan di sini ya? Bukan di sini ya? Bukan di sini, tapi itu di sini, betul ya? Nah, sering kami sampaikan, gelombang Allah hanya satu. Yang analognya di dunia ini adalah konstanta mutlak. Selain mutlak, pasti setan. Analog matematika, berarti Allah adalah konstanta unlimited atau absolut. Sedangkan positif negatif tetap setan. Nah, tetapi mutlak itu tidak ada kecuali manusia telah melewati titik lenyap. La ilaha baru akan ada illallah. Nah, masalahnya sangat jarang ada yang bisa menceritakan metodologi yang di sini ya. Tapi di sini banyak. Ini Pak Dokter ya. Saya ulangi lagi ya. Hampir semua praktisi tasawuf masih di sini. Tapi di sini tidak banyak berani ngomong. Yang berani ngomong di sini adalah contohnya Rasul Isa. Tidak seorang pun sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Demikian juga disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan kalimat yang serupa sejenis. Berarti apa? Rasul utusan di setiap zaman itu membawa metodologi puncak di zamannya masing-masing. Ya. Makanya semua yang mengatasnamakan metodologi yang harus lewat satu titik orang manusia itu berarti dia ada di puncak rantai metodologi. Nah, beliau bilang tidak ada seorang pun sampai kepada Allah Bapa ya kecuali lewat aku. Saya tanya, jika namanya puncak kan lewat sini, betul nggak? Tidak lewat sini. Di atas puncak ini barulah lenyap menuju Allah Ta'ala, betul ya? Maka yang sampai kepada Allah hanyalah titik ini ke atas, betul nggak? Berarti walaupun kau lewat ini semua, harus lewat titik puncak. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Mau nggak mau menuju Allah mesti lewat puncak ini, betul ya? Maka kalimat yang di bawah beda dengan kalimat di atas. Kalau banyak guru agama, guru mursyid atau apa menerangkan, ini adalah jalan menuju Allah. Tapi bisa lewat jalan itu. Berarti orang itu masih relatif kedudukannya. Tapi kalau dia menerangkan tidak ada ilmu atau metodologi yang melebihi ilmu ini. Contohnya al-aslamu ya'lu wala yu'la alaih. Apa sih artinya itu? Sangat tinggi dan tidak ada yang melebihinya. Berarti puncak nggak itu? Puncak. Demikian disampaikan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad ketika orang itu ada di kondisi metodologi puncak. Nah, paham sekarang ya? Jadi, yang bisa menerangkan mutlak hanya orang-orang yang telah sampai pada puncak rantai tertinggi metodologi. Dan kalimat serupa sering disampaikan oleh Mr. TM. Tidak ada jalan lain menuju puncaknya makrifat, harus lewat metodologi ini. Nah, ini dakwah yang agak sulit. Karena apa? Otomatis jika menerangkan puncaknya, maka tidak ada yang lebih tinggi daripada puncak itu. Betul enggak? Karena kami di kondisi sekolah puncak. Bayangkan ya, orang berguru ke sini mesti naik dulu, betul enggak? Ibarat di puncak gunung, belajarnya harus ketemu puncaknya dulu, betul enggak? Barulah naik ke Allah Ta'ala. Sebetulnya ini adalah metodologi di akhir zaman ya. Nah, zaman dahulu, zaman Islam, telah sempurnanya agama, betul ya? Agama yang benar, agama diridhoi adalah Islam, betul ya? Tapi zaman itu, Islam belum terurai ilmiahnya. Walaupun telah puncak makom Islam itu agama, tapi belum ilmiah zaman itu. Makanya Nabi Muhammad menerangkan agama tidak dengan bahasa eksakta ilmu pasti ilmiah. Karena zamannya belum kondusif. Jadi Nabi Muhammad belum berizki menerangkan agama secara eksak ilmu pasti. Demikian disampaikan oleh guru kami, Profesor Dr. Kadirun Yahya. Memang
Nabi Muhammad adalah utusan ya, orang yang diwahyui terpilih, tapi beliau belum berizki menerangkan agama secara eksak ilmu pasti. Makanya agama waktu itu diterangkan secara dogmatis, sami'na wa atokna. Nah itu. Tapi di zaman ini ada kalimat di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Jika kita ketemu Alif Lam Mim itu yang sesungguhnya lengkap dengan metodologinya, maka kitab itu terang benderang dan tiada sak keraguan di dalamnya. Apa itu? Mursyid Thariqah ini. Nah, makanya kami agak nggak enak ya menerangkan ya. Guru kami adalah satu-satunya ahli waris Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, yang itu jalurnya ada di pokok poros pangkal daripada estafet yang diwariskan junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Satu-satunya di dunia ini. Makanya sering kami sampaikan, kalau ada yang lain ngaku waris, terangkan dong. Betul ya? Nggak satu pun yang berani. Dan terangkan kalau bisa, terangkan ilmiah di publik. Nggak ada satu pun yang berani. Betul nggak? Nyinyir banyak, namanya selera. Betul nggak? Tapi yang berani menerang ilmiahnya agama seperti Mr. CM, tidak ada. Kenapa? Sama seperti disampaikan Nabi Muhammad, Nabi Isa, jalan satu-satunya menuju Allah Ta'ala yang ma'rifatnya sesungguhnya mesti lewat titik lenyap atau puncak rantai thariqah yang sanadnya wusul waris dari junjungan Rasul Muhammad. Nah, betul kan di dalam At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulum. Itu seorang apa banyak orang? Satu orang. Mohon maaf sekali ya. Ayatnya demikian, betul ya? Bukan dua orang, bukan tiga orang, tapi seorang. Berarti apa? Ada seorang utusan yang membawa metodologi puncak seluruh umat manusia di zaman yang sama, zaman ini adalah seorang utusan. Itu dia. Dan itu adalah guru kita. Nggak enak memang ya. Begitu kami sampaikan mutlak, maka seluruh yang relatif menjadi nol. X per unlimited hasilnya limit nol. Betul nggak Pak Dokter? Nah, maka jika kita ketemu dengan metodologi puncak, guru puncak, seluruh guru-guru kedudukannya menjadi nol. Walaupun dulu kau berguru ilmu hisab, ilmu hikmah, ilmu thariqah ini, thariqah zahar, thariqah ini saya gak sebut nama. Begitu kau ketemu thariqah ini, maka seluruh yang lalu akan lenyap. Termasuk pengetahuanmu, pemahamanmu, keyakinanmu, seluruhnya lenyap. Kenapa? Yang berhadapan dengan mutlak hanya berupa gelombang. Nah, lihat, baca di Al-Maidah 35. Yang menghubungkan dengan Allah lewat tawasul ada lewat gelombang itu, channel. Yang lainnya betul nggak hanya menerangkan pengetahuan, ya Pak Kak? Teori, pengetahuan, dogma, aliran, kias, kemudian macam-macam seperti itulah. Tapi tidak ada menerangkan gelombang. Kalau sudah gelombang, di atasnya pengetahuan. Kalau orang kejawen dulu ini rasa di atas rasa. Tapi orang kejawen sekarang mana ngerti ya. Sudah nggak ketemu, nggak ada link. Sambungannya sudah hilang. Nah, termasuk seluruh agama ya. Dengan dulu hadirnya Islam, maka seluruh agama pun sebetulnya mengerucut menjadi Islam ya. Bukan kemudian Islam berdiri sendiri, kemudian di luarnya Kristen atau Hindu, bukan. Itu kan seperti lingkaran kambium, betul ya? Islam menyempurnakan, bukan berdiri sendiri. Maka di dalam Islam pun Yahudi, Nasrani, Buddha, Konghucu, itu namanya titik pusat tauhidnya adalah sama. Nah, tapi Islam paling sempurna. Maka di atas Islam ada nggak? Tidak ada. Nah, ini bahayanya. Lihat gambar ya. Jika Islam adalah agama paling sempurna, maka ada nggak di atas Islam? Tidak ada. Maka Islam akan bertahan atau turun.
Nah, Islam dulu diterangkan secara dogmatis, betul nggak? Nah, zaman ini agama Islam telah terbuka terang benderang ilmiahnya. Maka sangat gamblang dan kita ketemu ayat Al-Baqarah tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Guru kita tiada tolok bandingnya di dunia ini. Guru kita adalah satu-satunya pewaris estafet dari junjungan Rasulullah Muhammad. Guru kita mutlak, maka guru kita pun bukan manusia. Kalau manusia relatif. Jika zaman ini agama telah bisa diterangkan terang benderang, maka inilah puncaknya agama yang kedua. Islamnya sama, tapi begitu terang benderang, maka Islam akan mencapai puncak kejayaan yang kedua. Yaitu apa? Diterangkan secara ilmiah, eksak, terang benderang. Maka kita akan ketemu kejayaan Islam yang kedua. Ditandai apa? Dengan ditemukannya metodologi agama yang terang benderang. Yang sangat terang benderangnya ya, sampai Ustaz CM terbuka di depan publik. Membahas makrifat, rabitoh, Allah yang wujud, Rasul min anfusikum, wasilah, mi'raj, sirotol mustaqim. Semua kami terangkan terbuka di publik, betul ya? Padahal dulu, ini ilmu rahasia, jangan diomong-omong. Ya Pak Kak? Ya Pak Kak lo? Ya Pak Kak? Bahkan Nabi sampaikan, kalau kau ngomong ilmu yang kedua ini akan halal darahmu, betul gak? Di warning itu horor. Jangan coba-coba di situ kalau kamu belum ahlinya, betul gak? Ku tinggalkan dua naman ilmu kata Nabi, ilmu syariat sama ilmu hakikat. Tapi kalau kau ngomong yang kedua akan halal darahmu. Karena demikian tingginya ilmu hakikat ini. Tapi begitu ilmu hakikat bisa kita ilmiahkan terang benderang, go public. Tepuk tangan. Nah, jadi kita ketemu di zaman agama Islam yang ya'lu wala ilaha illallah dan juga ilmiun. Lanjutannya apa? Wa amaliyun, artinya bisa dibuktikan. Nah, jadi bersyukur sekali ya, kita tadi habis penutupan suluk hari guru ya. Nah, di sini ada lampu budiah, bakti dan sebagainya. Bayangkan coba ya, baru tempo 2 tahun ya. Kita bersama-sama berjuang bersama kampus Salim Marifat. 2 tahun kita punya cabang seluruh Indonesia. 2 tahun kita membangun surau sebesar ini coba. Karena apa? Kita memakai teknologi yang maha dahsyat. Ya, jadi demikian ya. Itu proyek diawali oleh Profesor Dr. Kadirun Yahya. Beliau dulu seminarkan di UGM, di IPB, di ITS, di Unibro, masuk ke kalangan intelektual, ilmiah, saintis. Beliau seorang ilmuwan, kimiawan nuklir dan sebagainya. Tapi nampaknya dari murid-murid beliau tidak banyak yang ngerti, yang bisa meneruskan ilmu ini. Makanya beliau hanya bisa menerangkan clue, metodologi, tapi belum terbreakdown. Nah, baru di zaman ini kita breakdown habis-habisan. Dari metodologi kita urai lagi menjadi apa? Teknologi. Nah, jadi sekarang jalannya terang benderang. Ibarat saya minum, saya pakai gelas, kan tinggal pakai, betul kan? Nggak perlu kita pikir, gimana kita bikin gelas kayak gini, bahannya apa ini, cetaknya di mana, harganya berapa kalau bikin, nggak perlu ya. Kita tinggal pakai, betul ya? Nah, teknologi ini pun demikian. Kita tinggal pakai, ikuti saja itu flow-nya. Makanya, saya agak berbeda dengan orang lain ya. Nggak perlu teori, nggak perlu pengetahuan. Loh, kok gitu? Yang kau perlukan adalah masuk ke metodologi dan sistemnya. Begitu kau temukan jalannya, kau ada kendaraannya, kau diberitahu arah tujuannya, maju saja. Sampai nggak tujuanmu? Sampai. Nggak perlu tolak-tolak, nggak perlu, betul nggak? Nah, air ditaruh panci, kemudian dipanasi, mateng nggak dia? Perlu teori nggak? Gak perlu, betul? Ini sudah nggak lagi pakai teori, tapi pakai gelombang. Nah, jadi adaptasi yang sering kami gambarkan ya. Ini Tuhanmu maha mutlak ya, ini ya. Ini kau, masih ada egomu, ada relatifmu. Nah, gambar seperti ini, lihat ya gambar ini ya. Kau kan diajar teknik mengenalkan diri. Nah, mengenalkan diri sebagai nol dia. Ini mendekat ini,
Begitu kau nol, lenyap sampai sudah. Maka kapan kau sampai kepada Allah Ta'ala? Saat dirimu lenyap nol, la ilaha, maka akan ada illallah. Tepuk tangan. Nah, semua terang benderang ya. Di kampus Salim Marifat, kami sering sampaikan, teorinya sangat ilmiah. Kalau nggak ilmiah, saya nggak berani ngomong di publik, betul nggak? Nah, setelah teori ilmiah, lanjutannya mau ngapain? Kan ada banyak orang teori, betul nggak? Ittaqullah, haqqa tuqatih. Bah, terus aku kudu piye? Embo. Ya nggak? As-sholatul mi'rajul mu'minin. Terus aku belajar mi'raj piye nek surat? Embo. Ya toh? Sholatul khosyi'in dan sebagainya. Ditakoni piye carane? Embo. Piye caramu menembus akhirat? Embo. Ya bakal lho. Tapi di sini tidak cukup dengan teori ya. Bahkan teori cuma pengantar. Lanjut ke apa? Metodologi. Ada dua ya. Syarat rukun dan technical. Lah, syarat rukunnya apa? Kau dibaiat, kau ditenangkan nur kitab dan nur iman. Dan tekniknya apa? Diajarkan tata cara kaifiatnya. Nah, setelah itu apa? Praktek di sistem. Nah, sistem ketuhanan ya. Wir sendiri, wir jamaah, suluk dan bakti. Kemudian apa prakteknya? Nyatanya kaitkan dengan visi misinya, samakan frekuensi dan gelombangnya. Ibadahlah kau, berkorban, berabdi, berbakti, sudah. Hidupmu sudah mendekati Tuhan, betul gak? Dokter, kau akan sampai pada Tuhan. Dosen, kau sampai pada Tuhan. Arahmu sudah jelas. Karena apa? Kau ada di rel yang telah benar di jalur itu ya. Kita nggak meraba-raba lagi, tidak. Kita tidak ketemu jalan buta seperti agama dalam karung, tidak. Ini ilmiah tinggi ya. Karena apa? Turun daripada Allah Ta'ala sendiri lewat apa? Sistem metodologinya, lewat Rasulum min anfusikum. Nah, kalau orang banyak aliran, madhab, golongan atau organisasi, karena apa? Tidak ketemu sumbernya. Maka mereka meraba-raba. Agamaku aku suka manis, ngelompoklah sama suka manis, betul enggak? Agamaku suka pedas, ngelompoknya pedas. Agama kok selera, betul kan? Agama mesti lewat Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, saya balas ya. Kemarin kan ada kasih video. Video itu seolah-olah harus lewat dzurriyyah, keluarga darah Nabi. Bukan. Nabinya manusia, Rasulullah bukan manusia. Blok, goblok. Tepuk tangan. Kalau masalah darah, istrinya Nabi Lut, anak Nabi Lut gimana coba? Itu saudara gak sama Nabi Lut? Saudara, betul gak? Kalau ngomongin darah, Pak Mai Nabi Muhammad, itu masih keluarga gak dia? Itu alul baitnya Nabi Muhammad. Tapi apa? Jadi contoh orang-orang yang sesat, jahiliyah, blow on, longor. Ya Pak lo? Ini bukan tentang darah, goblok. Memang kami angkat dzurriyyah keluarga besar Nabi Muhammad keturunannya. Tapi ini bukan turunan darah. Matamu picek dah. Batukmu krewak ya. Itu aur-auran. Ini Rasulullah min anfusikum dipilih Tuhan, bukan dipilih manusia. Nah, kalau dipilih manusia atau apa? Atau kebiasaan bapaknya Rasul, anaknya Rasul, betul enggak? Ini bukan seperti itu, batukmu krewak dah. Memang kita angkat keluarga besar guru-guru ya. Tapi bukan berarti di situ waris. Bisa aja Londro. Jadi bedakan ya. Nah, kami juga menjawab ya. Ada itu namanya Buya Aradi itu. Siapa nama? Saya lupa namanya. Itu menceritakan seorang alim ma'rifat itu pasti dia bersyariat sesuai dengan syariat Islam. Saya tanya, syariatnya 5 orang, berbeda nggak 5 orang itu? Beda. Syariatnya seorang ahli yang suka pedas sama suka asin sama suka manis, beda nggak? Beda, goblok. Bahkan syariat itu ada mazhab, aliran, golongan. Maka patokannya bukan syariat, tapi apa? Mushaf Quran. Nah itu.
Karena mushaf Quran itu pun absolut terjaga oleh Allah Ta'ala. Jika kau benar makrifatmu, kau benar jalanmu, kau tidak keluar sedikit pun daripada Quran, mushaf ya. Kau tinggal cocokkan. Oh ini aku ini loh, ini perjalananku semua, betul gak? Jadi bukan syariat. Ada orang Badui Yahudi, dia kesini bisa pakai pura-pura pakai peci Islam ya gak? Berarti apa? Syariat bisa dipura-purakan, ya Pak Kak? Masa kayak gitu? Nah, jadi syariat itu masih relatif, betul? Carilah sesuatu yang absolut, apa itu? Quran, sudah. Autentik. Nah, itu. Jadi jika benar makrifat itu, benar jalan, benar gurumu, kau tidak keluar daripada mushaf Quran, biarpun satu huruf sekalipun. Jadi kita ini mempraktikkan isinya Quran ya. Nah, tapi tidak membaca dengan mushaf. Kayak anak kecil aja. Dari TK kita diajari baca Quran mushaf ya. Yang udah gede-gede masa gini, masa bacanya sama dengan anak kecil. Nah, kita telah berezeki membaca Quran yang Qadim. Yang katanya Mbah Gus Dur atau Gus Nizam. Al-Quran Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis isa diwaca ora ana tulisane blok macamu piye gendeng ya Kak rene ya bro ngaji lagi ya sing nerangno mutlak iki sapa Mister TM aja takok sing liyane alah ya sederhana saja yang bisa menerangkan adanya puncak dia telah sampai puncak, betul nggak? Jika kalimatnya ilmiah, berarti dia absolut, betul kan? Maka jangan tanya perkara puncak kepada relatif, gak ngerti. Aduh, aku kudu piye? Ya, makanya mohon maaf ya guys, ya mohon maaf ya. Lain orang tidak akan bisa kau temukan ceramah kayak gini ya. Kami bisa menerangkan absolutely ya. Infinity ya. Nah, karena apa? Guru kami absolut. Dan kami adalah linknya ya. Ada the link carrier kata Profesor Dr. Kadrun Yahya ya. Yesus Christ adalah the link carrier. Tapi linknya Paulus boleh, Matius, Yohanes boleh ya. Antara pembawa wasilah dan saluran wasilah sendiri. Nah, yang penting apa? Kita berpegang sama yang mutlak. Nah, jadi kita nyambungkan kipas angin, magicom, dispenser lewat strumnya listrik. Kan nggak perlu kau bawa ke sumbernya, betul nggak? Kau cari apanya? Mana colokan listrik, betul nggak? Oh ini dia. Loh nyala, betul nggak? Asalkan kau ketemu saluran lainnya atau apapun perangkat yang bisa menyambungkan gelombang Allahu subhanahu wa ta'ala dengan kau, itulah tawasul. Orang bodoh-bodoh itu gak kenal sama siapa itu Jalani ke kuburan. Ya benar kata Jalani Al-Fatihah. Kon gak kenal cuk jancuk. Cuk jancuk kon gak kenal. Kon ngerti apa siapa itu kata Jalani bikin malu saya aja ya. Kau zahirnya gak ketemu, batukmu krewak ya. Secara zahir ketemu gak dia? Fotonya pun gak ada, betul gak? Itu kan katanya orang. Nah, di sini ada ilmu rohani yang menyambungkan, yang tidak lagi terikat ruang dan waktu. Begitu kau sambungkan dengan gurumu, seluruh rohani arwahul muqaddasah sampai kepadamu. Air ditaruh gelas wujudnya apa? Dipindah mangkok jadi? Dipindah botol jadi? Dipindah kendi jadi? Isinya air yang sama. Betul apa Kak? Begitu kau berpegang kepada pembawa estafet wasilah yang terakhir, maka dari guru ke gurumu, guru ke guru-gurunya, sampai dengan junjungan Rasulullah Muhammad. Detik yang sama. Karena apa? Kita memakai frekuensi rohani. Tidak lagi memakai ruang dan waktu. Betul Kak? Nah. Goblok kami terangkan ya. Inilah channel ya. Yang di dalam Quran disebut wasilah. Kalau Mr. Tem nggak bilang wasilah ya. Terlalu kuno ya.
channel. Lihat radio. Radio kau cari apa? Prambors FM misalkan. FM, maka kau cari di frekuensi FM juga. Betul apa enggak? Bisa kau temukan Prambors di AM? Tidak ada. Kalaulah gelombangnya Prambors di sini, ya, di jari saya, bisa kau cari di sini. Ini? Nah, ada kabar baik sekaligus buruk. Jika manusia tidak berserta dengan gelombang Allah, maka dia pasti berserta dengan selain kau tidak temukan ini, tidak berserta dengan ini, kau pasti dalam genggaman setan. Nah, berarti penting gak menyamakan frekuensi? Penting gak menyamakan gelombang? Agar keluar saluran yang sama, yang turun tersambung dari sisi Allah Ta'ala. Loh, sononya sampai ke sini. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Betul? Tepuk tangan. Bukanlah Mr. TM yang nyocot, ya. Akulah mulutnya. Kata Tuhan begitu. Bukan Mr. TM yang mandang, tapi akulah matanya. Bukan Mr. TM yang melangkahkan kakinya, tapi akulah kakinya. Dia sendiri. Tapi kenapa? Telah sampai tune in, tune on. Dia apa? Frekuensi dan gelombangnya sama. Maka siarnya sama gak dengan siarnya guru-guru? Sama. Sama gak dengan siarnya Profesor Kadir Jaya? Sama. Dengan guru mursyid kita? Sama. Itu dia, ya. Sederhana. Cucukkan dengan frekuensi dan gelombangnya sama. Nah, manusia awalnya rohani apa jasmani? Rohani. Gak percaya, kita buka. Kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Betul gak? Berarti manusia adalah sebagian dari roh Allah. Betul gak? Berarti ini antara roh dengan maha roh. Betul gak? Saya tanya. Kemudian jika kau sholat dengan jasmani, sedangkan Tuhan maha rohani, satu frekuensi gak? Tidak. Betul gak? Bikin malu saja. Ya. Sekarang saya tanya ya. Kau cari radio FM di gelombang AM. Ada gak? Tidak. Kau cari Allah di maha rohani dengan jasmanimu. Ketemu enggak? Tidak. Maka mutlak ilmu rohani. Guru rohani. Teknologi rohani. Tepuk tangan dong. Wah, ini dia ya. Lihat cuman bisik-bisik gak berani di publik tanpa teks ya. Kalanya pasti begini, kitab begini. Dikit-dikit kitab. Kapan katamu sendiri? Betul gak? Kalau ini tanpa kitab, bro. Kitabku adalah kata-kataku sendiri. Bongkok cacat tuh ya. Nah, jadi demikian ya. Guru kita adalah puncak daripada rantai emas Tarekoh Naksabandiyah Khalidiyah. Bayangkan ya. Dari sekian sahabatnya Nabi Muhammad, ada sahabat utama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, betul ya? Saat Nabi Muhammad berlindung wafat, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar? Yang bicara atau yang ngomong Nabi Muhammad mati, tak potong gulumu. Ya enggak lo? Ya enggak? Itu seorang Sayyidina Umar, sahabat dekatnya Rasul ya. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sabar. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti ada saatnya mati. Nabi Muhammadnya manusia. Bin Abdullah, betul gak? Anak Abdullah, ada waktunya wafat gak? Wafat dong, ada masa expired ya. Masa limitnya. Tapi yang Rasulullah Muhammad, manusia bukan? Bukan. Guru kita adalah Rasulullah sendiri. Di zaman Kapitayan, di zaman sebelum Hindu disebut guru sejati. Di zaman Hindu disebut Atman, di zaman 6.000 tahun sebelum Islam. Di zaman Buddha disebut Buddha, di zaman 3.000 tahun sebelum Islam. Di zaman Yahudi disebut apa itu? Mesias atau apa kalau nggak salah. Mohon maaf ya. Di zaman Nasrani disebut Roh Kudus. Di zaman Nabi Muhammad disebut Rasulullah. Di akhir zaman disebut Mursyid yang menempati wali ya mursyida. Banyak orang menganggap mursyid itu bid'ah katanya ya. Kau baca Al-Kahfi 17 Quran, bunyinya apa? Falam tajidalahu waliyam. Itu dari siapa? Mulutnya Nabi Muhammad. Betul? Gitu katanya di zaman Nabi Muhammad nggak ada. Goblok. Betul nggak?
Nabi aja bilang wali mursyid, betul gak? Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah maka ditunjukinya dia dengan bimbingan mursyid. Dan jika tidak dalam bimbingan mursyid maka dibimbing oleh gendruwo, guys. Ya gak? Jadi ya, jika kau, saya tanya, inilah bedanya ilmu metodologi di sekolah ini sama masyarakat lain ya. Di sini masih relatif, betul Pak? Tapi di sini absolut, betul ya? Di sini banyak jalan menuju Tuhan. Bisa lewat sini bisa, lewat sini bisa nggak? Sini bisa nggak? Tapi tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali lewat ini, betul nggak? Tiada seorang pun sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Akulah anak Allah loh. Bukan Yesus itu mengaku Tuhan, tidak. Itu kan batu kerewa aja yang menyimpulkan begitu, betul nggak? Apa bedanya kau menuduh Nasrani menyembah salib dengan umat Islam menyembah watu? Betul apa enggak? Batu mukrewa ini loh. Oh, gendeng. Kalau kau nggak memakai metodologinya, ada bedanya nggak? Orang penyembah batu sama penyembah punden? Gak ada beda nih. Itulah metodologi di akhir zaman ya. Terang benderang ya guys. Makanya banyak itu kintal-kintal di cyber ya. Tapi kintal-kintalnya kita ilmiah kok ya. Kita terangkan bahwa Allah itu sifatnya wujud. Syahadat bersaksi apa? Meyakini. Bersaksi ya. Ini wajah itu wasiah, wujud gak itu? Wujud. Akibat lidzikri, wujud. Rabi itu dan sebagainya. Inilah ya akhir zaman ya. Tidak ada jalan lain menuju Allah Ta'ala yang sesungguhnya kecuali lewat metodologi. Saya hanya linknya. Bukan saya itu link carrier ya. Link carriernya guru saya. Saya nggak pernah ngaku mursyid. Pernah nggak selama dunia terkembang saya ngaku mursyid? Tidak. Tapi kalau kau mau ketemu mursyid yang mutlak, lewat Eike dong. Tepuk tangan. Saya ulangi lagi ya. Saya nggak pernah ngaku mursyid ya. Tapi kalau kau mau ketemu mursyid yang mutlak, lewat Mr. TM. Mr. TM tidak mengenalkanmu pada Tuhan. Mr. TM mengenalkanmu pada mursyid. Tapi yang mengenalkanmu pada Tuhan adalah mursyid. Clear. Bantan sak dawane cocotmu, batukmu. Sembarang kalir ya. Mr. TM tetap tidak ada lawan ya. Karena apa? Karena punya kelas ya. Alhamdulillah ya. Dari Surabaya, Jakarta, Madura, Buton, Kendari, Lamongan, Makassar, Ki. Dari mana lagi? Bali, Jember, Semarang. Yang Australia cuma 2 ini tok ya. Saya tanya ya, orang lain belajar agama tuh ngoyo, ya Pak ya? Direwangi tirakat sampai kuru, ya Pak lo? Direwangi gak mangan setahun, 2 tahun. Masyarakat Balikpapan yang berguru kepada Mr. TM Jahirnya ya. Kau kan diajari guru yang lalu, poso setahun, 2 tahun. Ngapain goblok, betul gak? Saya tanya ya. Hebat gak amalannya gitu? Hebat, ngoyo gak itu? Ngoyo. Tapi saya tanya, ada orang dari Lamongan ke Jakarta, satu naik sepeda ondel, hebat gak dia? Hebat, ngoyo gak dia? Ngoyo. Tapi cepetan mana sama yang naik pesawat sambil santai nih? Duluan mana sampainya ke Jakarta? Naik pesawat apa naik sepeda ondel? Loh, itu ngoyo apa gak naik pesawat? Gak ngoyo, tapi pakai teknologi. Tepuk tangan ya. Ada orang belajar silat harimau, umurnya 50 tahun. Dia belajar 35 tahun, sejak umur 15 dia belajar silat harimau. Pendekar gak dia? Pendekar. Wih, ini pendekar jurus harimau. Tanding sama anak kelas 1 SD, menang mana kira-kira? Oh, menang dia pendekar 50 tahun, betul gak? Tapi jarak jauh, anakku saya bekali tembak laser. Kira-kira bagaimana?
Om, oh kepotong omnya, betul nggak? Menang mana? Pendekar silat yang umur 50 tahun, 35 tahun belajar silat sama anakku yang baru pegang senjata mainan tapi laser tingkat tinggi ya. Teknologi. Bagaimana orang mau sholat sampai gak ada otak tanpa lewat teknologi? Sedangkan kau dan Tuhan jarakmu 7 lapis langit dimensional tak terhingga. Impossible, betul gak? Saya tanya, jika kau punya teman sama seperti Mr. TM ya, kalau saya kan ya ada keturunan Itali, saya bilang sama istriku dulu begitu. Saya tanya, jika saya punya teman ya, bebek saya itu masih orang Itali. Bebek itu bujuri maman loh, Bun. Nah, bebek saya sama maman saya itu masih di Itali. Nah, Itali sama sini jauh nggak itu? Jauh. Dia di sana, saya di sini. Kira-kira bisa ketemu nggak saya kayak? Gak mungkin, gak mungkin. Nyebrang laut dan sebagainya, betul nggak? Saya tanya, jika kau nggak mungkin ketemu, maka untuk nemu dia harus pakai teknologi, betul nggak? Nah, jika kau dan Tuhan jaraknya 7 lapis tak terhingga, maka mungkin nggak bisa ketemu. Gak mungkin. Barangnya ada peluang ketemu di pasar gitu, perapatan itu, mungkin nggak? Gak mungkin. Kecuali kau temui Tuhanmu di alamat tertentu, lewat di balik gelombangnya, betul ya? Ini wajah tuh, wajah iya. Kau bukan menyembah manusia, tapi itu kan Quran. Surat apa Yai? Kalau nggak salah Al-Anfal itu, ya? Hah? Al-Anfal 17. Ini wajah tuh wajah. Quran nggak itu? Quran. Tapi kau nggak percaya guys, ya nggak? Terus aku harus bilang apa? Nah, jadi orang sekarang itu goblok-gobloknya keterlaluan ya. Nah, kalau Nabi Muhammad bilang apa? Mereka apa? Jahiliyah. Sama nggak dengan goblok-goblok? Sama. Jahiliyah itu gobloknya goblok. Maka saya sebut blok goblok. Sekali lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Blok goblok. Loh, kan sunnah. Betul nggak? Betul nggak Yai? Loh, Nabi bilang itu sunnah loh. Jahiliyah loh. Saya nggak bilang pinter. Wah, kalau saya bilang pinter, wah saya menyalahi sunnah Nabi. Betul nggak? Makanya saya karena mengikuti sunnah, saya bilang blok goblok. Loh. Nah, cuma zaman ini, zaman Nabi dahulu jahiliyah, betul nggak? Jahiliyah itu gobloknya goblok, nemen goblok ya, podo blok goblok ya. Ya, tetap Pak Diki menang ya, karena apa? High dimension, command lower dimension ya. Di apa-apaan Mr. TM tetap di atas angin ya. Jadi demikian ya. Kalau kau mau cari tahu di mana alamat Tuhan, carilah orang yang bisa menerangkan metodologi, jangan teori. Anak kecil kalau baca buku, wah sudah kenal Tuhan dia, namanya Gatot katanya. Ternyata Tuhan di dalam animasi, oh kurang ajar itu ya. Nah, jadi harus menerangkan agama secara ilmiah ya. Al-Islam ilmiun wa amaliyun, ya'lu wa la ilaha. Berarti klunya apa? Carilah orang yang bisa menerangkan teknologi yang sangat tinggi, super tinggi ya. Dan sangat ilmiah dan bisa dibuktikan. Nah, ada yang habis suluk. Ini ada Buzuri, dosen. Dari mana? Kendari guys. Saya tanya. Waktu suluk, ada bu, ibunya Bang Bimo. Waktu suluk, nyata nggak ya dialami? Kelihatan macam-macam nggak? Nyata nggak itu? Loh, nyata ya. Itulah gambaran isi di dalam diri kita ya. Dulu kata Nabi ya, segala sesuatu ada obat pembersihnya dan obat pembersih hatimu kalbumu adalah zikrullah. Nah, dengan zikir yang bermetodologi membersihkan, nyata nggak? Yang sudah satu, loh, dicubitnya nyata tuh ya, tapi jelas ya, loh, alam berbeda. Mana ada guys di tempat lain yang bisa mengalami alam barzah dengan kenyataan? Mana ada? Itulah alam barzah. Apa ayatnya? Pada hari itu mulutmu terkunci dengan tanganmu yang berkata-kata dan kakimu bersaksi apa yang kau kerjakan dahulu. Aduh, ya begak. Diganjel lah bantal, ngetren begini. Ya begak lo. Ya begak, model-model gini, mas. Ya begak lo. Ngomongin ini, ya begak lo. Ya begak.
Nah, dosa-dosa yang dahulu nyata semua ya. Dosa semua nyata ya. Coba kalau manusia nggak dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Itulah kasih sayang Tuhan ya. Jadi kita ini ketemu ideologi sehingga apa? Quran kita praktekkan dengan 100% absolut. Absolutely. Ya. Tiada tolok bandingnya ya. Yes. Yes. Nah, jadi karena saking tingginya ya. Akhirnya apa? Ketemulah ayat dunia hanyalah tempat sendaguro. Karena kita tahu alam yang asli bukan di sini. Karena kita bisa menembus akhirat sekarang. Loh. Lainnya katanya nanti itu mudah-mudahan. Alah, saya mudah-mudahan. Seandainya, umpamanya, andai kata, kok urip kok seandainya. Ya toh? Nah kalau sini bisa nggak dibuktikan semua? Mr. Fahmi, dibuktikan. Bahkan ketemu Tuhanmu dibuktikan, betul nggak? Dibuktikan. Mana ada yang ngomong kayak gini ya? Bajingan kayak gini. Pasti udah ngompol ini kalau ngomong ya. Kalau mau nerang gini, biarpun seekor pun nggak ada, pasti udah ngompol di celana dia kalau menerang kayak gini ya. Di sini parameternya makrifat, oh jelas ya. Karena apa? Kita telah dimudahkan ketemu dengan metodologi ya. Jadi parameternya, variabelnya, rumus hukumnya semua terukur. Wah itu dia. Karena orang ilmiah eksak bahasanya. Gak insya Allah ya toh? Insya Allah mudah-mudahan absolut. Karena Tuhan Maha pasti juga. Maka hukumnya pasti juga. Jadi kekeliruan orang itu satu, tidak mendapatkan agama dari jalur yang semestinya. Itu apa? Rasul utusan ya. Begitu kau nggak kenal Rasul itu atau kau tidak mengambil agama lewat Rasul itu, jalanmu ruwet. Ruwet bulat. Coba saya apa ya? Misalkan saya ini jamnya Rolex misalkan. Cuma saya kelasnya di kelas apa? Jakarta mana? Jakarta? Senen ya. Kurang ajar tuh ya. Misalkan di jam saya Rolex ya. Apa yang kau cari, apa yang kau lakukan sehingga kau tergaransi dapatkan jam Rolex asli? Dapatkan dari sumbernya, betul apa enggak? Resminya, betul? Jangan cari di pasar gelap, ya apa enggak? Ketemu di gelap-gelapan, bang Rolex ini asli. Jamin enggak itu? Gak jamin, apalagi di pasar malam. Ayo, jam tangan Rolex 103 saya gatel gitu. Kok 103 ya? Gatel gitu ya. Merek ketok yang sama, betul enggak? Tapi kalau kamu mau jam yang asli, harus yang on garantie. Bahasa Arabnya begitu ya. On garantie. Nah, itu. Dapatkan dari situs resminya, dari sumbernya, dari Rasulum min abusikum. Dari utusannya langsung, bro. Orang mengira nggak ada lagi utusan atau Rasul zaman ini. Goblok itu. Banyak ayat dalam Quran, betul nggak? Ada utusan di zaman ini. Dan juga iman juga ditanamkan di kolbu, betul nggak? Bukan tengking. Banyak bacaan dewe. Keton gulune bebek. Nek gak bener omonganku, jangan panggil aku Alek ya. Hah? Jadi begitu ya. Ini terang benderang. Bantahan sak cocotmu lo tetap kita gak bisa dibantah karena absolut ya, ilmiah tinggi ya. Makanya dakwah kami banyak penggemarnya. Ini demi Allah hak ini. Kemarin itu ada seorang rohaniawan Hindu telepon saya. Namanya Pak Ketut. Nah, Guru Dharma Bali beli ya. Telepon saya. Oh, sangat senang dengan saya. Dia menyebut saya Indonesia orang bijaksana yang cerdas katanya. Wah, pintar dia. Tahu mana yang berkualitas ya. Dia penggemar saya dia. Nah, saya pernah diundang di majelisnya ateis sama rohaniawan Hindu. Diminta ceramah. Oh, semuanya oplos kepada ceramah Mr. TM ya. Idarsi, ya, saya tahu nama-nama Idarsi, semacam mursyid di Hindu ya. Itu alhamdulillah mengakui dakwah ta'lim ma'rifat itu ilmiah, makanya tidak ada kontradiktif ya. Demikian juga banyak praktisi kejawen dan juga praktisi dari Nasrani, karena ini ilmiah ya. Kami tidak condong ke satu agama tertentu, tapi kita mengangkat agama di akhir
zaman. Nah, masalahnya kalau di akhir zaman terakhirnya agama kan Islam, maka kita otomatis angkat Islam. Jadi bukan karena Islamnya, tapi akhir zaman ya. Jadi kita terangkan ilmiah secara akhir zaman, bukan dogmatis lagi. Masa agama isinya bidadari, surga isinya bidadari? Tidak, itu bohongin Nabi. Ya, Nabi waktu dakwah sama orang bandut-bandut Arab-Arab, oh bajingan-bajingan waktu dulu ya. Orang Arab suka minum, suka wanita, terus nggak ada tanaman-tanaman, nggak ada buah-buahan, nggak ada air. Kasihlah gambar seperti itu. Kalau Mr. TM bilang, oh surga nggak seperti itu, berarti apa? Oh pelaku dia, ya pelaku. Surga adalah saat ketika kita telah beserta dengan Allahu Subhanahu Wa Taala, terkapsul gelombang mutlak itu. Sudah. Begini ya, saya tanya, saya jelaskan ya. Kan kita tanamkan nur, betul ya? Waktu bayat, ibarat balon, kalau terisi dengan oksigen, naik nggak dia? Oksigen sama oksigen naik, nggak naik, ya? Nah, kalau balonnya itu diganti isinya nitrogen, naik nggak dia? Karena apa? Lebih ringan daripada oksigen, betul nggak? Betul? Nah, semisal ini balon ya, awalnya diisi oksigen, dia nggak naik, betul ya? Hampa sama dengan kondisi kamar ruang ya. Ketika diganti dengan nitrogen, maka dia naik ke atas, betul nggak? Betul? Saya tanya, di mana balonnya akan terhenti? Logikanya. Di mana balonnya akan terhenti? Di suatu kondisi, yaitu isi dalam balonmu sama dan isi di luar balonmu, yaitu apa? Gelombang absolutely Allah. Nahi, ya kan? Ya, aja ya. Jadi kau sampai surga dan sendirinya. Ketika apa? Kau beserta dengan gelombang itu. Gelombang mutlak itu pun sebetulnya adalah alam kapsulnya Allah sendiri. Nah, jadi jelas sekarang ya. Jadi balon ini akan naik terus itu. Ketika kau telah ketemu metodologinya, jalan sistemnya naik itu, dan kau terhenti di suatu saat kondisi alam mutlak. Nah, itu dia. Makanya Mr. TM mengeluarkan teori. Saya nggak hobi baca kitab ya. Mungkin kitab lain sudah ada yang ngubah, saya nggak tahu. Cuma saya bilang sendiri. Rabito ada 3 gelombang ya, 3 fase ya. Rabito wujud, rabito gelombang, dan rabito kemutlakan itu sendiri. Nah, kalau gelombang masih ada metafisika ultra, itu namanya rabito gelombang. Tapi kalau sudah nggak ada metafisika ultra lagi, tapi absolutely, wah sudah itu. Antara absolut sama relatif, sudah itu. Berarti kau telah sampai ke Allah Ta'ala ya. Gak sembarang orang bisa menerang ini. Ini kalau dikupas jadi kitab, oh jadi ribuan kitab itu. Kalau untuk pemula-pemula ma'rifat ya. Kalau Mr. T kan punya kelas ya. Masa dibanding-banding ke? Alah, ya mesti menangi ya. Kan sudah ada lagunya, itu lagu untuk kita loh. Untuk saya loh itu. Nah, ciptaan Bu RW. Mr. T kok dibanding-banding ke? Ya mesti menang, ya kak, tepuk tangan. Ini makrifat tapi kita cocotisasi di publik, betul ya? Sekali lagi, makrifat tapi kita cocotisasi di publik. Supaya apa? Semua orang tahu terang benderangnya. Kami menabrak dogma. Dogma dulu makrifat adalah ilmunya orang-orang tua. Ya Pak Kak? Ilmunya orang-orang yang telah menjauhi dunia, betul Kak? Ilmunya orang-orang yang bersyariat tinggi, betul Kak? Sekarang enggak, ma'rifat adalah ilmu yang biasa-biasa saja ya, nggak ada hebatnya, biasa saja men. Saya nggak pakai jubah, betul nggak? Saya nggak pakai apa gelang apa arroji Rolex karena nggak punya. Ya, saya nggak pakai baju bermerek ya, cukup begini-begini aja. Kenapa? Karena nggak ada ya. Ya alhamdulillah ya. Jadi sekarang ya, agama telah bisa diterangkan secara ilmiah, ilmu pasti. Berarti tanda-tandanya Islam akan mengalami kejayaan yang kedua ya. Dulu adalah ketinggian fase agama ya. Kalau sekarang adalah ketinggian karena apa? Terang benderang ilmiahnya. Maka seluruh agama nanti akan mengerucut menjadi satu. Demikian jika tarekat akan mengerucut menjadi satu ya. Dengan dakwah Ta'lim Ma'rifat ini maka banyak nanti tarekat-tarekat yang gulung tikar ya. Wah, kukut, aku kalah Mr. TM. Wah, kalah kabeh aku ya. Ya. Karena Mr. TM dakwahnya dar-der ya tanpa ada ngaleng-ngaleng ya. Tapi nggak enak.
Karena guru kita mutlak tertinggi, maka kita sampaikan nggak enak. Guru kami tidak tolak banding, kan nggak enak didengar orang, betul nggak? Maka kita terbatas ini aja ya. Jangan bilang-bilang orang ya. Kalau guru kita tiada tolak bandingnya ya. Kalau kita nggak ada lawan ya. Kak Rabi ya. Jangan bilang-bilang orang lo ya. Ya, benar lo ya. Nanti orang nyari kita ya. Nanti orang nyari kita lo ya. Jangan rame-rame ya. Di dalam Quran sendiri ada syahadat. Syahadat bersaksi akan Allah dan Rasulullah. Wujud gak itu? Mana ada yang menerangkan biarpun seekor pun. Mana ya? Ulama, kiai, ustadz, gus yang menerangkan siapakah wujud yang kau saksikan saat syahadat. Ada gak? Aku bersaksi. Yang lainnya apa? Aku yakini. Aku gak ketemu wujud. Ya gak? Itu kata SpongeBob ya. Siapa itu apa? Squidward ya. Jadi syahadatnya gak pernah bersaksi gak mereka ya. Aku hanya meyakini, aku pahami, aku percaya. Bunyinya syahadat bersaksi apa yakin? Bersaksi. Maka begini apa mendengar? Begini, betul gak? Nggak ada ya satu ekor pun ulama yang bisa menerangkan. Betul apa Kak? Saya tanya ini, ada gak kau di seumur hidupmu, Pak Dokter? Pak Dokter Umar ya, dokter intelek dia. Pernah ada yang terangkan bahwa sifatnya Allah itu wujud dan bisa kau saksikan? Tidak pernah. Betul gak? Tapi logis gak sekarang? Logis. Maka setelah syahadat kau ketemulah surat Al-Anfal 17 tadi ya. Ini wajah tu wajhiyah. Loh, jelas toh? Kemudian akhir salih dzikri. Nah, itu suatu fenomena ya. Syahadat itu bersaksi. Tapi nggak pernah ada menerangkan apa yang disaksikan. Ya Pak Kak? Padahal begitu ketemu, sederhana nggak? Sederhana pol. Tapi bagi orang lain, biar mereka koprol 7 lapis, nggak mungkin bisa ketemu. Ya Pak Kak? Gulung bisa ketemu nggak mereka? Nggak mungkin. Ya. Nah, jadi berbahagialah yang telah ketemu STM ya. Pak Joko Purwodadi. Ya. Itu siapa itu? Daeng Rais, mana Daeng Rais? Jangan lupa Kondro Kuda ya. Jadi demikian ya. Kita ketemu guru yang mutlak. Di atas ya. Di atas ini, di atas titik lenyap hanyalah ada Allahu Subhanahu wa taala. Jika kau telah lenyap, maka Tuhanmu hadir dalam dirimu. Sudah. Gak perlu diskusi, gak perlu tanya debat atau tanya jawab, gak perlu. Karena apa? Kita telah ketemu, telah sampai. Orang yang nanya adalah orang yang bingung. Ya Pak Kak? Nah, sini gak perlu bingung ya. Sudah gak nanya ya. Tinggal ubudiyah. Nah, karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa ya. Hanya atau kecuali ya. Itu tok. Hanya untuk beribadah. Lah kalau ibadahmu nggak tahu kiblatnya, arahmu menuju Tuhan arah yang mana? Saya tanya, jika aku menuju timur, ya, timur itu mana? Sana ya. Boleh nggak saya ke sana? Ya nggak boleh. Timur ke sana, pasti betul nggak? Kalau saya kirim ini kepada alamat Mr. Johnson ya, kan alamatnya di Gang Brong, RT 3 RW 3, rukun apa? Rukun Dusun Mojosari misalkan ya. Di Gang Brong USA, tapi Dusun Mojosari misalkan ya. Saya tanya, kalau salah alamat sampai alamat gak ini? Tidak. Enggak sampai. Lah kalau menuju Allah enggak tahu alamatnya bisa sampai enggak? Tidak. Jadi jika syarat surga adalah berserta dengan Allah, enggak mungkin kau berserta dengan Allah kalau belum kenal. Betul apa Kak? Mas Fahmi, kau datangkan istrimu yang cantik ini dan anak-anakmu yang tampan dan jelita. Betul enggak? Saya tanya, kau duluan mana? Berserta dengan istrimu atau kenal dulu? Kenal dulu atau ketemu dulu? Ketemu dulu atau digaduk-gadukkan sama orang tuamu? Ya, digaduk-gadukkan ya. Jadi pertama gaduk-gadukan dulu ya, atau ada alamat ordinat. Kemudian ketemu, kenal, barulah adaptasi ya. Kemudian aku kok mencintaimu ya Dek. Ya Kak, dulu ditanya gimana? Dia tukang gombal dia. Nah, akhirnya peserta bahagia itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu. Nah, demikian ya. Oke guys, ngeri-ngeri sedap. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Kita berantas dogma-dogma yang goblok-goblok jahiliyah. Hanya kita
yang ada di jalur pewaris tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang waris, tegak lurus, yang ada ijazahnya, ya, satu ya, yang ada guru yang mewariskannya, ada saksinya, ada statuta, stempel-stempel pusaka-pusakanya, dan ada gelombang mutlaknya. Sangat miris ya. Ada di tarekat-tarekat lain makin lama makin tenggelam. Kenapa? Gelombangnya mutlak tidak ada. Takkiran mutlak ternyata gelombang apa? Gelombang frekuensi rendah ya. Sayang sekali. Oke guys, ngeri-ngeri sedap. Hanya guru kami yang absolut, yang satu-satunya di zaman ini, bahkan seluruh dunia. Kalau bahasa Widani, bahasa orang Madura, orang Madura yang ngocak, just the only one in the world. Nah, gitu. Itu reng Madura ngocak anak-anak ya. Anak-anak children. Dan demikian ya. Itulah guru kita ya. Sampaikan. Ini kabar kemenangan, kabar kebahagiaan. Ini adalah kunci daripada kebangkitan Islam di akhir zaman. Kebangkitan tasawuf yang ilmiah absolut. Yang ilmiah tinggi, teknologi. Dan harus sudah dibuktikan ya. Jangan cuma cerita. Oke, demikian ya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Salam buat saudara-saudara Nahdiyin. Salam buat orang-orang Muhammadiyah, Kejawen, Hindu, Buddha. Semuanya boloku kabeh ya. Nggak ada kawan kita semua. Nggak ada lawan, kita semua kawan ya. Just kidding. Auto glowing. Kita ngobrol yang tidak penting ya. Demikian kurang lebihnya ngeri-ngeri sedap. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridwal inayah. Ilahi anta maksudi wartu kapan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh. Burungnya pergi.